Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya atas nama Brigita Dapetara akan mempresentasikan materi tentang Konstitusi Negara Indonesia. Konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia yaitu satu, dalam arti sempit, konstitusi merupakan suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara. Sedangkan dalam arti luas, konstitusi merupakan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan. Yang kedua, konstitusi diperlukan untuk membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa negara, membagi kekuasaan negara, dan memberi jaminan hak asasi manusia bagi warga negara. Yang ketiga, konstitusi mempunyai materi muatan tentang organisasi negara, hak asasi manusia, prosedur mengubah undang-undang dasar kadang-kadang berisi larangan untuk mengubah sifat tertentu dari undang-undang dasar, cita-cita rakyat, dan asas-asas ideologi negara. Yang keempat, pada awal era reformasi, adanya tuntutan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 didasarkan pada pandangan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 belum cukup memuat landasan bagi kehidupan yang demokratis, pemberdayaan rakyat, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Di samping itu, dalam tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdapat pasal-pasal yang menimbulkan penafsiran beragam dalam kurung multitafsir dan membuka peluang bagi penyelenggaraan negara yang otoriter, sentralistik, tertutup, dan praktik KKN. Yang kelima, dalam perkembangannya tuntutan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjadi kebutuhan bersama bangsa Indonesia. Oleh karena itu, MPR melakukan perubahan secara bertahap dan sistematis dalam 4 kali perubahan. Keempat kali perubahan itu harus dipahami sebagai satu rangkaian dan satu kesatuan. Yang keenam, dasar pemikiran perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah kekuasaan tertinggi di tangan MPR. Kekuasaan yang sangat besar pada Presiden, pasal-pasal yang terlalu luas sehingga dapat menimbulkan multitafsir, kewenangan pada Presiden untuk mengatur hal-hal penting dengan undang-undang dan rumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang semangat penyelenggara negara belum cukup didukung ketentuan konstitusi yang sesuai dengan tuntutan reformasi. Yang ketujuh, awal proses perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah pencabutan ketetapan MPR RI nomor 4/MPR/1983 tentang referendum, pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, dan ketetapan MPR mengenai hak asasi manusia, mengawali perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedelapan, dari proses perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
dapat diketahui hal-hal sebagai berikut. A. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dilakukan oleh MPR dalam satu kesatuan perubahan yang dilaksanakan dalam 4 tahapan, yaitu pada sidang umum MPR tahun 1999, sidang tahunan MPR tahun 2000, 2001, dan 2002. B. Hal itu terjadi karena materi perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang telah disusun secara sistematis dan lengkap pada masa sidang MPR tahun 1999 sampai tahun 2000 tidak seluruhnya dapat dibahas dan diambil putusan. C. Hal itu berarti bahwa perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dilaksanakan secara sistematis, berkelanjutan karena senantiasa mengacu dan berpedoman pada materi rancangan yang telah disepakati sebelumnya. Yang 9, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menempati urutan tertinggi dalam jenjang norma hukum di Indonesia. Berdasarkan ketentuan ini, secara normatif undang-undang isinya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dasar. Jika suatu undang-undang isinya dianggap bertentangan dengan undang-undang dasar, maka dapat melahirkan masalah konstitusionalis undang-undang tersebut. Warga negara dapat mengajukan pengujian konstitusion suatu undang-undang kepada Mahkamah Konstitusi. Sekian hasil presentasi saya. Selamat siang dan sampai jumpa. Shalom.